Bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan berbicara tentang struktur dan ciri kebahasaan teks deskripsi bersama Anton Data. Satu, struktur teks deskripsi. Berbicara tentang struktur teks deskripsi, kita mengenal 3 bagian, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. A. Identifikasi. Berisi gambaran umum tentang objek, misalnya nama, lokasi, sejarah asal, dan makna nama dari objek yang dideskripsikan. Bagian ini disebut juga dengan deskripsi umum dan letaknya di awal teks sebagai pembuka teks. B. Deskripsi bagian. Berisi gambaran lebih lanjut dari bagian identifikasi. Objek digambarkan dengan jelas dan rinci untuk memberikan efek emosional kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. C. Simpulan. Berupa inti penjelasan dari bagian-bagian yang telah dijelaskan sebelumnya. Bersifat opsional, yaitu boleh ada pun boleh juga tidak ada dalam sebuah teks. Contoh analisis teks deskripsi. Kelas kami tercinta. Paragraf 1. Kelas 7C sudah menjadi seperti rumah bagi kami di sekolah. Di sanalah kami bertemu dengan teman-teman yang sangat baik. Di sana juga kami menuntut ilmu demi meraih masa depan. Meskipun tidak begitu luas, hanya 7 kali 6 meter persegi, kelas ini sangatlah bersih dan nyaman. Bagian ini disebut identifikasi atau deskripsi umum, karena menggambarkan objek kelas 7C secara umum. Paragraf 2. Lantai kelas dilapisi oleh keramik putih yang sangat bersih dan mengkilap. Tak hanya bersih, kelas kami juga sangat lengkap. Kami memiliki 30 buah kursi dan meja. Di depan terdapat 2 buah papan tulis putih yang besar. Di samping papan tulis terdapat meja guru dan lemari besar. Paragraf 2 ini termasuk deskripsi bagian karena menjelaskan secara detail atau rinci dari kondisi kelas, yaitu lantai dan kelengkapan ruang kelas. Paragraf 3. Dinding kelas yang putih dan bersih dihiasi oleh gambar-gambar pahlawan, foto presiden, lambang Pancasila, dan kata-kata motivasi. Di dinding belakang kelas juga terdapat sebuah mading yang dihiasi dengan puisi, pantun, dan kata-kata mutiara karya kami semua. Paragraf 3 ini termasuk deskripsi bagian karena menjelaskan secara detail atau rinci salah satu sisi kelas, yaitu dinding kelas. Paragraf 4. Itulah kelas kami, kelas yang sangat bersih dan lengkap. Kami nyaman dalam belajar untuk menyongsong masa depan kami. Paragraf 4 ini merupakan bagian simpulan karena menegaskan kembali apa yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kelas yang nyaman dibahas di paragraf 1, dan kelas bersih dan lengkap dibahas di paragraf 2 dan 3. Selanjutnya kita simak struktur secara lengkapnya. Kelas kami tercinta.
Kelas 7C sudah menjadi seperti rumah bagi kami di sekolah. Di sanalah kami bertemu dengan teman-teman yang sangat baik. Di sana juga kami menuntut ilmu demi meraih masa depan. Meskipun tidak begitu luas, hanya sekitar 7 kali 6 meter persegi, kelas kami sangatlah bersih dan nyaman. Lantai kelas dilapisi oleh keramik yang sangat bersih dan mengilap. Tak hanya bersih, kelas kami juga sangat lengkap. Kami memiliki 30 buah kursi dan meja. Di depan terdapat 2 buah papan tulis putih yang besar. Di samping papan tulis terdapat meja guru dan lemari besar. Paragraf pertama disebut dengan identifikasi, paragraf kedua disebut dengan bagian deskripsi. Dinding kelas yang putih dan bersih dihiasi oleh gambar-gambar pahlawan, foto presiden, lambang Pancasila, dan kata-kata motivasi. Di dinding belakang kelas juga terdapat sebuah mading yang dihiasi dengan puisi, pantun, dan kata-kata mutiara karya kami sendiri. Itulah kelas kami, kelas yang sangat bersih dan lengkap. Kami nyaman dalam belajar untuk menyongsong masa depan kami. Paragraf ketiga merupakan deskripsi bagian dan paragraf keempat merupakan simpulan. Dua, ciri kebahasaan teks deskripsi. Kebahasaan teks deskripsi memiliki ciri sebagai berikut. 1. Menggunakan kata konkret. Kata yang merujuk pada objek yang dapat dicerna oleh panca indera. Misalnya dilihat, dirasakan, diraba, didengar, dan dicium. Contoh, uang, rumah, meja, membaca, bekerja, menulis, memasak. Ciri yang kedua menggunakan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang digunakan untuk merujuk pada kata lain yang digunakan pada bagian sebelum atau sesudah kata tersebut. Berdasar objek rujukannya, kata rujukan dibedakan menjadi A. Rujukan benda, terdiri dari ini, itu, tersebut, hal ini, hal itu. B. Rujukan tempat, terdiri dari sini, situ, di sini, di situ. C. Rujukan orang, terdiri dari dia, ia, mereka, beliau, nya. Berdasarkan arah rujukannya, kata rujukan dibedakan menjadi A. Rujukan anaforis, rujukan yang mengarah pada hal yang sudah disebut lebih dahulu atau arah kiri, terdiri dari dia, ia, nya, mereka, beliau, itu, ini, demikian, begitu, hal itu, situ, dan sana. B. Rujukan kataforis, yaitu rujukan yang mengarah pada hal yang belum disebutkan atau arah kanan, terdiri dari berikut, berikut ini, begini, demikian, yakni, dan yaitu. Contoh pemakaian kata rujukan. A. Tadi pagi Budi terlambat sekolah. Dia bangun kesiangan. B. Kemarin saya membaca novel Laskar Pelangi. Novel ini merupakan salah satu novel terbaik yang saya baca. C. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Di sana terdapat bangunan monumen nasional. D. Mengkonsumsi air putih sangat baik untuk kesehatan. Sayang sekali banyak orang yang tidak mengetahui hal tersebut. E. Handphone Andi bermerek Samsung. Handphone itu pemberian dari ibunya sebagai kado ulang tahun. Ciri teks deskripsi yang ketiga menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi adalah kata yang menghubungkan kata, frase, kalimat, paragraf yang satu dengan yang lain. Kata penghubung yang sering dipakai dalam teks deskripsi diantaranya dan, tetapi, sehingga. Contoh A.
Kakak dan adiknya telah pergi beberapa bulan lalu. B. Kakaknya tidak hanya mahasiswa tetapi juga wirausaha. C. Budi suka menonton televisi dari jarak dekat sehingga matanya sakit. Ciri keempat menggunakan kata perimbuhan. Kata perimbuhan adalah kata yang terbentuk melalui proses penambahan imbuhan pada bentuk dasar meliputi prefix atau awalan, infix sisipan, sufiks akhiran, dan konfix imbuhan gabung. Contoh prefix me, ber, di, ter, penasal, per, se, dan ke. Termasuk infix el, er, sufiks kan, an, i, dan nya. Sedangkan konfix kean, peran, penasalan, beran, dan senya. Contoh kata perimbuhan yang berupa prefix: mendorong, berlari, ditawan, terjatuh, penulis, perpanjang, seindah, sesama, sesuap, ketua, kedua. Bentuk infix: gelembung, jelajah, gemuruh, temali, gemetar, gerigi, telunjuk, telapak. Sufiks: tinggikan, tunjukkan, makanan, minuman, tandai, tulisi, bukunya, miliknya. Dan yang berbentuk dari konfix atau imbuhan gabung: keadilan, perjuangan, pengadilan, berlarian, secukupnya, dan semampunya. Ciri yang kelima menggunakan frase. Frase merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif dan dapat menduduki salah satu fungsi kalimat. Frase dapat dibedakan berdasarkan A. Pola kedudukan kata, B. Kelas kata, C. Pola konstruksinya. Jenis-jenis frase. A. Berdasarkan kedudukan kata. Ada frase setara. Contohnya ayah ibu, tua muda, naik turun. Frase bertingkat. Ada uang muka, teknik baru, rakyat jelata. Frase bertingkat ini terdiri dari frase DM atau diterangkan menerangkan. Contohnya rumah sakit, rumah makan, pohon jambu, buku tebal. B. Frase MD atau menerangkan diterangkan. Contohnya seekor ikan, sepotong roti, seikat bunga. Dan frase MDM menerangkan diterangkan menerangkan. Contohnya secangkir kopi pahit dan seikat mawar merah. B. Berdasarkan kelas katanya. Ada A. Frase memina atau benda. Contohnya jam tangan, sepatu roda, sapu tangan. B. Frase verba atau kerja. Pergi ke pasar, pulang kerja, sedang belajar, ingin sukses. C. Frase adjektiva. Contohnya sangat pintar, lemah lembut, hitam manis. D. Frase adverbial. Contohnya tadi siang, tahun lalu, minggu kemarin. Dan D. Frase preposisi. Contohnya ke pasar, dari rumah, di sekolah. C. Berdasarkan pola konstruksinya. Ada frase endosentrik, yaitu frase yang semua unsurnya merupakan unsur pusat sehingga dapat saling menggantikan. Contohnya suami istri, kakak adik, kemarin sore, investasi jangka panjang, dan kota kembang. B. Frase eksosentrik, yaitu frase yang tidak terdapat unsur pusat, jadi tidak dapat saling menggantikan. Contohnya ke Bandung, di pasar, di rumah Anita, lekas sembuh, segera pergi, akan dipulangkan, sang suami, para tamu, para undangan, berdasi merah, berbaju biru,
dan ingin pulang. Ciri yang keenam menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim merupakan persamaan kata atau padan kata, yaitu dua kata atau lebih yang memiliki makna yang hampir sama. Contohnya, cantik bersinonim dengan molek, riang bersinonim dengan gembira, menarik bersinonim dengan memikat. Dan B, antonim atau lawan kata, yaitu dua kata atau lebih yang memiliki arti berlawanan. Contohnya, hening berlawanan dengan gaduh, rindang berlawanan makna dengan gersang, dan kanan berlawanan makna dengan kiri. Ciri yang ketujuh yaitu menggunakan kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang cakupannya luas mencakup kata yang lain. Sedangkan kata khusus adalah kata yang bermakna sempit dan menjadi bagian kata yang lain. Contoh, kata umum dan kata khusus. Kata umum bunga memiliki kata khususnya yaitu mawar, melati, kenanga, dan anggrek. Kata umum warna memiliki kata khususnya yaitu merah, hijau, kuning, biru. Dan kata umum alat transportasi memiliki kata khususnya yaitu kapal laut, pesawat udara, kereta api, dan mobil. Ciri ke-8 menggunakan majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa yang biasa dipakai dalam teks deskripsi diantaranya A. Perumpamaan, ditandai dengan pemakaian kata bak, ibarat, laksana, bagai, bagaikan. Contoh kalimat, wajah dua gadis itu bagai pinang dibelah dua. B. Majas metafora atau persamaan sifat atau perbandingan langsung. Contoh, Dewi Malam bersembunyi di balik awan. C. Majas personifikasi atau penginsanan atau menghidupkan benda mati. Contoh, nyiur melambai di tepi pantai. Dan D. Majas alegori, yaitu membandingkan sikap hewan seolah seperti manusia. Contohnya, semut pun tersenyum mendengar buaya tertipu kancil. Ciri berikutnya yang ke-9 yaitu menggunakan kata ganti. Kata ganti ada kata ganti orang, terdiri dari satu kata ganti orang pertama, yaitu orang pertama tunggal, aku, saya, hamba, dan orang pertama jamak, kami, kita. Kedua kata ganti orang kedua terdiri dari kedua tunggal, kau, kamu, engkau, anda, dan kedua jamak, kalian. Dan ketiga kata ganti orang ketiga terdiri dari ketiga tunggal, ia, dia, dan ketiga jamak, mereka. Yang B kata ganti penanya terdiri dari apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. C kata ganti petunjuk, misalnya ini, itu, sana, sini, ke sana, ke sini, di sana, di sini, di situ, begini, begitu. D kata ganti pemilik, ku, mu, nya, kami, mereka. C kata ganti tak tentu, misalnya sesuatu, seseorang, para, barang siapa, masing-masing. Ciri yang ke-10 menggunakan citraan atau kesan panca indera, terdiri dari citraan penglihatan. Contohnya, di kejauhan tampak gunung menjulang tinggi. B. Citraan pendengaran. Contohnya, deru mesin kendaraan menembus kehindangan malam. C. Citraan perasa. Contohnya, teh buatan mama manis sekali. D. Citraan peraba. Contohnya, kulit anak itu halus sekali. Ciri selanjutnya yang ke-11 menggunakan kata sifat. Contoh, indah, molek, permai, rajin. Ciri-ciri kata sifat. A. Dapat diberi kata pembanding, misalnya lebih, kurang, paling. B. Dapat diberi kata penguat, misalnya sangat, amat, benar, sekali, terlalu. C. Dapat diingkari dengan kata tidak. D. Dapat diberi imbuhan senyap.
Ciri yang ke-12 menggunakan huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk A. Mengawali kalimat, contohnya ayah bekerja membanting tulang. B. Huruf pertama petikan langsung, contohnya ibu berkata, selamat belajar nak. C. Huruf pertama nama gelar, contohnya ia diberi gelar Sultan Mahmudah. D. Huruf pertama nama suku, bangsa, dan bahasa, contoh ia warga Amerika namun pandai bahasa Indonesia. Dan E. Huruf pertama nama geografi, ia berlayar di Selat Sunda dan kami di Laut Jawa. Ciri selanjutnya yang ke-13 menggunakan tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan untuk A. Mengakhiri kalimat, contohnya Jakarta ibu kota Indonesia. B. Memisahkan nama jam, menit, dan detik, contohnya 02.05.25. C. Memisahkan bilangan ribuan, contohnya 2.500 atau 2500. D. Tanda titik tidak dipakai di angka tahun, contoh tahun 2021 tidak diakhiri dengan tanda titik. E. Tanda titik tidak dipakai di akhir judul karangan, contoh pengalaman berkemah tidak diakhiri dengan tanda titik. Ciri yang ke-14 menggunakan tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan untuk A. Perincian, contohnya para penari terlihat begitu ekspresif, lincah, dan menghayati peran masing-masing. B. Dipakai di belakang kata penghubung, contohnya oleh karena itu masyarakat harus bergotong royong membersihkan lingkungan. C. Dipakai untuk memisahkan kata seru, contohnya wah beruntung sekali nasibmu. Dan D. Dipakai di belakang keterangan yang diawali kalimat, contoh dalam mengelola perusahaan ini kita butuh keterbukaan. Nah anak-anak, demikian tadi bahasan kita tentang struktur dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Bacalah teks bacaan berjudul Rumah Bagi, Rumah Tradisional Besemah yang kaya makna filosofi. Ada di e-book halaman 7. Setelah membaca teks tersebut, kerjakan soal berikut. 1. Tentukan bagian struktur teks tersebut dengan menyebutkan nomor paragrafnya. 2. Temukan beberapa kata ganti yang terdapat dalam teks tersebut. 3. Temukan 5 buah kata berimbuan yang ada dalam teks tersebut. 4. Carilah 5 kalimat dari teks tersebut yang menggunakan kata sifat. Dan 5. Temukan pemakaian kata umum dan kata khusus dalam teks tersebut. Selamat mengerjakan.